Baik, sahabat peduli, masih bersama kami di Apa Kabar Pare-Pare di saat ini. Tentunya sesuai yang kami janjikan sebelumnya, kami akan mengadakan beberapa talk show kita nantinya bersama tentunya perwakilan dari Bawaslu Kota Parepare. Tentunya telah hadir di studio sahabat peduli dengan Bapak Muhammad Zainal Asnun. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik, Mbak. Alhamdulillah kalau begitu. Bagaimana Bapak? Insya Allah kita sudah siap bersama-sama Pak ya untuk menjalankan talk show kita. Siap, siap. Iya, bincang kita di hari ini. Boleh ini Pak sampaikan apakah tema pembahasan kita di pagi hari ini? Ya, terima kasih. Pertama-tama saya beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dan wabarakatuh. terima kasih telah diundang oleh TV Pedulu untuk menjelaskan, memberikan sebagai narasumber yang temanya adalah edukasi kepada pemilih pemula. Edukasi kepada pemilih pemula. Iya. Baik, oke. Sebelum saya serahkan kepada Bapak untuk menyampaikan berbagai penjelasan dari tema pokok pembahasan kita, saya ingin sampaikan dulu kepada sahabat peduli yang nantinya ingin bertanya mengenai tema pembahasan kita hari ini atau ingin memasukkan opini dan masukan-masukannya terkait pembahasan yang telah kami sajikan. Interaksi Anda kami akan tunggu, atau pertanyaannya juga boleh kami akan tunggu di via interaksi telepon live langsung di 0811 459969, atau bisa juga mengunjungi via Facebook siaran langsung kami di sana di Radio Peduli Parepare 96,9 FM. Tentunya untuk Anda yang ingin langsung menyaksikan tentunya Bapak Muhammad Zainal Asnun, silahkan berkunjung ke live Facebook kita. Untuk itu kami persilakan dengan hormat tentunya dengan Bapak Muhammad Zainal Asnun untuk menjelaskan atau memberikan diskusi-diskusi kita di hari ini. Silakan Pak. Iya, baik, terima kasih, Mbak. Jadi tema kita pada hari ini adalah edukasi kepada pemilih pemula. Nah, kenapa tema ini muncul hari ini? Kita akan membahas terkait pemilih pemula. Sama kita ketahui bahwa dari Juni tahun lalu 2022 telah dimulainya tahapan pemilu untuk tahun 2024. Walaupun hari pemungutan suara telah ditetapkan oleh KPU itu tanggal 14 Februari 2024, tetapi dalam rangkaian hari pemungutan suara itu ada tahapan penyelenggaraan pemilu. Nah, antara lain tahapan itu yang sekarang sedang berlangsung ada dua. Yang pertama penyusunan daftar pemilih sementara yang baru saja kemarin dirapat plenokan oleh teman-teman PPK di tingkat kecamatan. Tahapan yang kedua sedang berjalan, itu juga masuk dengan pengawasan Bawaslu, adalah tahapan pencalonan anggota DPRD Kota Parepare. Nah, kita berbicara tentang pemilih pemula. Data terakhir dari KPU, daftar pemilih sementara itu kurang lebih 110.000. Dan yang dinamakan pemilih pemula, istilahnya pada komisi pemilihan itu adalah pemilih baru. Ini tercatat terakhir dengan jumlah kurang lebih 3.700 pemilih baru. Nah, memang pada tahapan pemilu jumlah ini sangat berpengaruh bagaimana terselenggaranya pemilu secara demokratis, khususnya di Kota Parepare. Terkait dengan tema edukasi kepada pemilih pemula, ini adalah sasaran Bawaslu juga dalam melakukan pengawasan partisipatif. Kenapa? Perintah undang-undang tidak pemahaman biasanya ya, pemahaman orang-orang bahwa Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu itu selalu saja mau melakukan penindakan pelanggaran, ada laporan, ada temuan, tetapi dari Undang-Undang 7 tahun 2017 itu mengamanahkan Badan Pengawas Pemilu diminta selalu melakukan pencegahan dan pengawasan partisipatif. Pengawasan partisipatif inilah yang ruangnya agak besar, lingkupnya agak besar, antara lain menyasar salah satunya ini pemilih pemula. Kenapa pemilih pemula kita diperintahkan melakukan pengawasan partisipatif, termasuk memberikan edukasi, memberikan pendidikan kepada mereka? Karena pemahamannya pemilih pemula ini belum
belum pernah menyampaikan suaranya, belum pernah terkontaminasi dengan berpolitik, belum terkontaminasi bagaimana memberikan suara secara demokratis, sehingga Bawaslu memandang bahwa ini penting kita melakukan edukasi. Nah, apa yang telah dilakukan oleh Bawaslu? Alhamdulillah telah kita jalankan program mengunjungi sekolah-sekolah. Ini sudah sementara berjalan juga, mengunjungi sekolah-sekolah dengan menyasar pemilih pemula di tingkat SMA SLTA. Ini yang sementara kita lakukan. Apa yang kita lakukan di situ dengan cara sebagai narasumber bekerja sama dengan kepala sekolah untuk mengumpulkan siswa-siswa, dan Bawaslu masuk di situ sebagai narasumber. Itu antara lain yang kita buat. Nah, terkait pengawasan partisipatif. Jadi ini ada dua kaitan yang bersamaan. Pengawasan partisipatif sekaligus edukasi dengan pemilih pemula. Namun pemilih pemula ini kita jangan salah. Pemilih pemula tidak selamanya bahwa itu anak-anak yang baru berumur 17 tahun di saat 14 Februari 2024. Tetapi pemilih saya juga seperti itu, Pak. Ya, pemilih pemula itu ataukah pemilih baru itu dikategorikan bapak ibu yang statusnya kemarin Polri atau statusnya TNI yang sudah pensiun, itu masuk pemilih baru. Ya, jadi itu yang dinamakan pemilih baru gabung dengan pemilih pemula. Jadi istilahnya di rekap teman KPK bukan pemilih pemula tetapi pemilih baru sebagai data. Nah, ini yang kita lakukan menyentuh mereka. Kenapa? Ya, kita tidak bisa menampik ya, kita tidak bisa pungkiri bahwa dalam tahapan pemilu itu, apalagi masuk tahapan-tahapan kampanye, sangat krusial. Apa yang kita mesti perhatikan, apa yang kita sampaikan edukasi kepada pemilih pemula, antara lain apa yang dilarang dalam pemilu, khususnya di pasal 280 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Itu larangan-larangan sudah jelas di situ. Antara lain yang biasanya secara garis besar kita harus jadi fokus ke situ, antara lain kita dilarang melakukan politisasi SARA yang menyinggung untuk unsur SARA dan agama. Terus dilarang menyampaikan hoaks, berita yang tidak benar ini pada tahapan pemilu, terus ujaran kebencian atau hate speech. Nah, yang paling utama itu tentang politik uang. Ini di mana-mana ya. Saya sendiri selalu mewakili Bawaslu dalam menyampaikan materi sebagai narasumber ke masyarakat. Yang paling sering besar gaungnya yang dibahas, dan ini biasanya kalau disinggung memang akan mengundang reaksi-reaksi kiri kanan tentang politik uang. Kenapa? Ya, kita tidak bisa pungkiri di pemilu-pemilu ini informasi politik uang itu masih selalu ada. Nah, inilah jadi bahan kita, jadi fokus kita ke pemilih pemula untuk bagaimana melibatkan juga mereka sebagai pengawasan partisipatif dalam melakukan pencegahan terutama politik uang. Nah, kenapa? Itu perintah undang-undang, bukan keinginan Bawaslu. Coba kita cermati di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu di pasal 101, 102, 103 itu amanah untuk melakukan pengawasan partisipatif dan melakukan pencegahan. Melakukan pengawasan partisipatif ini tentu elemen masyarakat terlibat di situ. Nah, saya sendiri menggarisbawahi bahwa sebenarnya pengawasan pemilu itu semua beban tanggung jawab ada di seluruh warga negara Indonesia. Itu perintah undang-undang. Kenapa? Ya, tidak mungkin berjalan pemilu ini kalau elemen masyarakat sendiri itu yang tidak ada. Kalau elemen masyarakatnya yang tidak aktif di situ, tidak mungkin bisa berjalan demokrasi ini. Ya, termasuk bagaimana menggunakan hak pilih, bagaimana menggunakan hak dipilih. Nah, itu adalah dua elemen yang sangat berhubungan dan sangat penting. Bawaslu masuk, dibentuk oleh pemerintah, dibentuk oleh negara sebagai wadah untuk menindaklanjuti ketika ada temuan atau ada laporan, di samping juga melakukan pengawasan. Nah, sisa pengembangannya bahwa Bawaslu juga melakukan pengawasan partisipatif dengan harapan masyarakat ada di dalamnya. Karena dua elemen tadi ini sangat penting, hak memilih dan hak dipilih.
Oke, saya kira iya begitu. berarti mungkin saya bisa mewakili masyarakat juga Pak ya. Iya. Jika misalnya memang terdapat ada sesuatu kecurangan mungkin terjadi di lapangan, mungkin ada beberapa harus memang ada sistematis bagaimana atau cara-caranya untuk melapor ke Bawaslu Pak, atau bisa langsung melapor ke Bawaslu masing-masing daerah masing-masing? Iya. Baik Mbak, terima Iya, kasih pertanyaan yang baik dan memang akan iya ada tentunya. penjelasan terkait tentang itu. Jadi begini, Bawaslu itu adalah satu wadah yang diperintahkan untuk melakukan pengawasan, Iya, pencegahan, penindakan dan penyelesaian sengketa. Ada kewenangan yang diberikan itu. oke, Penindakannya ini ada dugaan pelanggaran administrasi, ada dugaan pelanggaran pidana. Pidana ini terbagi lagi. Kalau pelanggaran pidana ini ada namanya Sentra Penegakan Hukum Terpadu. Ini Gakumdu yang dibentuk. Di situ ada 3 institusi, Bawaslu itu sendiri, kepolisian dan kejaksaan. Nah, ini sedikit saya gambarkan terkait pertanyaannya Mbak tadi yang mengatakan bagaimana ketika ada dugaan kecurangan atau oke, pelanggaran. Saya kira sangat mudah. Di oke, di Pare-Pare ini sudah ada Bawaslu tingkat kota, iya, sudah ada Panwaslu yang kita bentuk di 4 kecamatan, dan sudah ada pengawas di tingkat kelurahan, satu-satu kelurahan. Nah, yang pertama-tama kami sudah menyampaikan ke teman-teman, iya, tolong nomor kontak, nomor handphone teman-teman itu disebar ke masyarakat, yang pertama. oke, Terus yang kedua, kalau ada dugaan pelanggaran atau dugaan kecurangan, silahkan langsung datang melapor ke kantor pengawas pemilu terdekat. Namun pengawas tingkat kelurahan itu kantornya juga di tingkat kecamatan. Tetapi ini kan menjadi fenomena, menjadi pengalaman di tahun-tahun pemilu kemarin. Terkadang memang masyarakat agak enggan untuk menyampaikan laporan, oke, apalagi kalau yang kita lihat melakukan dugaan pelanggaran itu orang yang dekat, orang yang kita kenal ya. Itu yang biasanya saya dapat informasi. iya, Namun dalam tahapan ini, kenapa kami menyampaikan teman-teman sebar nomor handphone yang bisa dihubungi masyarakat dengan cepat. Nah, ada posisi yang dinamakan informasi awal. iya, Jadi kalau masyarakatnya enggan langsung mau melaporkan kecurangan atau kedugaan pelanggaran, bisa dikontak langsung pengawas pemilunya. pemilunya, oke, Itu pengawas pemilu akan mengkategorikan bahwa ini sebagai informasi awal, dan insya Allah teman-teman akan langsung menindaklanjuti. Atau kalau ada penyampaian bahwa ada terjadi dugaan politik uang di sini, insya Allah teman-teman langsung melakukan penelusuran di daerah yang dimaksud. oke, berarti tetap dilakukan dulu penelusuran Pak ya. Iya, tetap Iya. kita lakukan penelusuran. Lalu ini, oke, begitu tadi ya pertanyaan saya mengenai apa untuk pelaporan masyarakat ya yang mendapatkan mungkin beberapa kasus-kasus di lapangan nanti. Oke, selanjutnya mungkin ada yang ingin dijelaskan mengenai pemilu selanjutnya, pemilu pemula tadi Pak? Iya, Iya. kita kembali ke Iya. pemilih pemula. Oke, Nah, ini biasanya pemilih pemula dari beberapa yang kita sekolah yang sudah kita masuk, sekolah yang sudah kita sampaikan edukasi-edukasi tentang bagaimana regulasi atau aturan-aturan tentang pemilu. Memang banyak pertanyaan ke adik-adik ini ya. Jadi kita yang selama ini kita memang baru masuk ke sekolah-sekolah. Pemilih baru yang kategori pensiun dari TNI Polri itu memang belum kita sasar ke situ. Sementara Oke. sasarannya ke adik-adik sekolah ini, sekolah, sekolah ya. yang sudah insya Allah di tanggal 14 Februari itu sudah berumur 17 tahun. 17 tahun ya. Memang banyak pertanyaan yang muncul ketika masuk ke apalagi pemilih pemula yang ada sekarang itu memang adik-adik itu sudah cerdas-cerdas. Iya. Semua pertanyaan yang disampaikan itu kurang lebih 80% mereka terkadang menyampaikan pengalaman mereka di lingkungan rumah sejak SMP. Waktu pemilu yang lalu maksudnya. Dia sudah menyaksikan. Jadi adik-adik ini memang sudah pernah ada yang menyaksikan ada transaksi-transaksi yang dugaan pelanggarannya itu adalah politik Money uang politik. Oh, oke. atau istilahnya money politik. Money politik ini istilah Mbak ya. Iya, Artinya di bahasa kita di undang-undang money politik tulisannya tidak seperti itu. Di undang-undang kita itu Iya, betul. tulisannya politik, Politik uang. uang. Iya, Oke. cuma kan
lagi tren kalau menyebutnya itu ya money Money politik. politik ya. Nah, ini yang paling mendasar pada kegiatan itu, sehingga kami menganggap terfokus pada tahapan pemilu nanti, apalagi di tahapan kampanye yang insya Allah kurang lebih di November, masuk tahapan kampanye setelah penetapan daftar calon tetap. Ini memang akan menjadi fokus utama Iya. dari pengawasan partisipatif. Fokus utama itu maksudnya bagaimana elemen masyarakat, terutama pemilih pemula ini bisa terlibat pada kegiatan itu. Oke. Makanya sistem yang kita pakai, kita paham bahwa terkadang partisipasi masyarakat ini besar. Cuma yang biasa menghambat itu tadi, saya ulang bahwa terkadang enggan mau melaporkan kalau yang dilihat diduga melakukan pelanggaran itu orang yang dikenal, orang yang apalagi orang yang dekat. Jadi kami biasa menyampaikan pada saat kegiatan, kami langsung menyimpan nomor handphone, nomor WhatsApp yang bisa menghubungkan langsung dengan teman-teman Bawaslu. Oke. Nah, terkait dengan informasi jika kita ingin menjangkau Bawaslu Pak ya, bisa mungkin Bapak utarakan jika ingin mengunjungi kantor dari Bawaslu Kota Parepare terletak di mana kira-kira ini Pak? Kantor Bawaslu Parepare sangat mudah alamatnya. Di Jalan Calik nomor 23, pas samping Brimob. Samping Brimob, depan kantor Kecamatan Bacukiki Barat. Sekarang kami berdomisili di sana. Kalau teman-teman kecamatan, saya tidak hafal betul nama jalan alamatnya, tapi satu berkantor pas di Kecamatan Bacukiki Barat itu, berkantor di jalan masuk Terminal Induk. Terminal Induk. Iya, sebelah kiri, kantornya di situ. Terus Kecamatan Bacukiki di Grand Sulawesi, perumahan Grand Sulawesi. Tapi itu di situ ada petunjuknya, ada spanduknya bahwa ini kantor Panwaslu Kecamatan. Nah, kantor Kecamatan ujung di Jalan Andi Mapangara, sebelum jembatan Jawi-Jawi sebelah kanan. Kantor Kecamatan Soreang di Jalan Manunggal, pas depan Masjid Al-Sakirin. Di situ kantor Kecamatan Soreang. Jadi bagi warga masyarakat, misalnya sekarang kan tahapan daftar pemilih sementara, insya Allah tanggal 11 ke depan akan diplenokan di tingkat kota. Nah, ini juga fokus pengawasan kami untuk bagaimana memastikan warga sudah terdata, mengawal hak pilih masyarakat, mengawal hak pilih rakyat. Program yang Bawaslu jalankan sekarang ada namanya patroli kawal hak pilih. Nah, saya juga pada kesempatan ini menyampaikan, saya tahu masyarakat ada yang dikunjungi oleh teman-teman pengawas pemilu, itu memang kita instruksikan dari Bawaslu RI untuk melakukan patroli kawal hak pilih dengan tujuan memastikan masyarakat bahwa benar-benar sudah terdata dan benar-benar dapat menggunakan hak pilihnya di hari pemungutan suara 14 Februari tahun 2024. Jadi masyarakat jangan kaget ya pada kesempatan ini bahwa pengawas pemilu itu datang lengkap dengan surat tugas dan memang instruksi untuk mengawal hak pilih masyarakat itu sendiri. Baik, tentunya kita sudah mendapatkan banyak sekali informasi ya, apalagi terkhusus mungkin untuk para adik-adik atau bapak-bapak ibu pensiunan juga yang akan memilih atau tentunya ikut pemilu nantinya ya, menjadi pemilih pemula atau pemilih baru juga. Nah, tentunya untuk sahabat peduli yang ingin mengajukan beberapa pertanyaannya mengenai informasi tema pokok pembahasan kita tadi yang telah Bapak Muhammad Zainal Asnun telah ini jelaskan, silahkan interaksi Anda. Kami akan tunggu di via telepon live. Langsung telepon Anda kami tunggu di 0811 459969 atau bisa juga mengunjungi di via fanpage Facebook kita di Radio Peduli Parepare 96,9 FM, karena tentunya kami saat ini melaksanakan siaran langsung di sana. Baik, sambil menunggu interaksi dari para penelpon Pak ya, saya ingin ini dulu bertanya suka dukanya panitia ini
panitia Panwas untuk mengadakan sosialisasi di sekolah-sekolah karena memang umur segitu memang lagi ininya Pak ya. Iya. Sedang masa labil-labilnya ini. Tapi kira-kira memang sudah pantas Kak Pak ya untuk umur misalnya 17 tahun sudah ikut memilih. Iya. Iya. Jadi mengenai suka duka masuk ke sekolah-sekolah sebenarnya dukanya kurang, tapi sukanya Sukanya yang banyak. sangat menggembirakan. Oke, Karena berarti berjalan seru ya Pak ya. iya, dari Iya. beberapa sekolah ya sudah ada, pernah kita ke SMK, Iya. ke mana banyak lagi saya kurang ingat, ke Di Kota Parepare ini Pak iya, ya. Kota Parepare, SMA Amsir juga sudah pernah. Jadi justru saya melihat bahwa Oke. pemilih pemula ini sekarang anak-anak itu sudah cerdas, Mbak. Oke. Cerdas karena ketika setelah kami memberikan materi sebagai narasumber, pertanyaannya itu langsung menuju ke teknis. Maksud saya ke teknis Iya, apa? teknis Seakan-akan ya, seakan-akan mereka sudah pernah mengalami kejadian seperti itu karena langsung bertanya, menceritakan Iya. bahwa malah ada pengalaman yang pernah dicerita, dia dengan mata kepala melihat ada transaksi seperti itu ketika dia duduk di kelas 3 SMP, bangku kelas 3 SMP pada saat itu. Nah, inilah yang menjadi sasaran kita bahwa memang tepat kepada adik-adik pemilih pemula agar mereka sebelum lepas dari bangku sekolah atau di kelas 3 nanti tetapi sudah bisa memilih, dia sudah paham tentang regulasi, tentang aturan. Oke. Nah, kita juga terkadang menyentuh mereka dengan sisi-sisi agama, sisi-sisi peraturan perundang-undangan, memberikan edukasi bahwa ternyata politik uang itu sanksinya seperti apa. Dan memang kalau kita lihat ya, agama pun melarang sanksi pemberi dan penerima suap itu kan Allah melaknat dan menjanjikan masuk ke neraka. Oke. Gitu. Berarti Iya. memang melalui pendekatan agama juga Pak ya. Iya. Iya. Nah, sudah ada muncul beberapa pertanyaan nih Pak dari masyarakat Kota Parepare. Iya. Oke, ini dari perwakilan dari Pasar Lekesi Pak ya. Iya. Oke, Wida ini dulu baca dulu. Oke, sahabat peduli katanya nggak mau disebutin namanya, sahabat peduli aja. Iya. Ini katanya pernah ada Pak sosialisasi penyandang disabilitas dari Bawaslu. Apakah sekarang diadakan juga Pak untuk sosialisasi pemilih pemula? Ada data mungkin bagi di Kota Parepare pemilih pemula tapi penyandang disabilitas karena tahun kemarin katanya ada dilakukan sosialisasi untuk penyandang disabilitas di Kota Parepare. Iya. Jadi ya memang secara informasi ini kita tidak bisa pungkiri terkadang informasi itu tidak sampai ke seluruh elemen masyarakat. Yang masyarakat Parepare ini kan secara data pemilih kurang lebih 110.000, kalau penduduknya kurang lebih 140 ribuan lah. Kalau mengenai sosialisasi kepada disabilitas, sebenarnya tahun lalu kita lakukan, baru saja minggu kemarin juga kita lakukan. Kita mengundang penyandang disabilitas, teman-teman itu kurang lebih 25 orang. Ada dari HWDI, ada dari kelompok-kelompok, ada 3 kelompok sih kalau saya ingat di Parepare ini, kelompok disabilitas. Kita undang kurang lebih 25 orang dan narasumbernya itu kita undang dari akademisi. Salah satunya dosen IAIN Kota Parepare. Ada juga narasumber satu dari provinsi kita undang yang pemerhati demokrasi dan pemantau jalannya demokrasi, yaitu ketuanya Netfit. Jadi ada ketua Netfit kita undang sebagai narasumber. Nah, ini baru saja kita selenggarakan minggu lalu Mbak di Hotel Kenari. Di Hotel Kenari. Ya, jadi alhamdulillah sosialisasi itu kita sudah lakukan, malah kita sudah sebar di medsos itu ada pernyataan teman-teman disabilitas bahwa deklarasi yang mereka lakukan itu untuk tolak politik uang sudah dilakukan.
Oke. Nah, ada beberapa masukan ini Pak dari sahabat peduli. Sahabat peduli ini maksudnya ini Pak ya, fans Radio Peduli yang ini, Iya, iya, yang betul. selalu tentunya bergabung bersama kami. Katanya ingin dikumpulkan, mungkin bisa punya waktu anggota Bawaslu Bapak bisa diberikan sosialisasi, katanya dikumpulkan sahabat-sahabat peduli. Iya, dan Oh diadakan iya. sosialisasi katanya maunya. Sebenarnya Iya. kalau kami mendengarkan itu tujuannya kami sama sebenarnya. Iya, betul, betul. Kami sebagai Bawaslu yang dengan instruksi perintah undang-undang melakukan pengawasan partisipatif, memang tujuannya akan menyasar teman-teman kira-kira kelompok mana lagi yang kita masuk untuk Oke. menyampaikan sosialisasi tentang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dalam Iya. pelaksanaan demokrasi, pelaksanaan pemilu. Karena memang itu sangat penting. Izin Mbak, kalau boleh tahu partisipasi yang teman-teman ini kira-kira jumlahnya berapa orang ya? Mungkin berapa orang ya kira-kira Pak ya? Iya. Enggak, tidak terlalu banyak, tidak lebih dari 50 kayaknya Pak. Oh, yang Iya, sering di komunitas ini ya. iya komunitas sahabat peduli. Sahabat Mungkin bisa peduli. digabungkan Pak ya dengan misalnya jika esok hari atau esok lusa ada acara sosialisasi mungkin bisa digabungkan seperti itu mungkin Pak ya, Ya, insya agar Allah, sekali insya ini, Allah. Insya Allah sekali kami, jalan iya, sosialisasinya. kami akan ingat ini dan kami Iya, catat. Insya betul. Allah kembali saya katakan bahwa Iya, sebenarnya ketemu ini tujuannya kita sama sebenarnya. Ya, sisa iya, bagaimana nanti kami koordinasikan ke tingkat provinsi juga iya, bahwa kira-kira kegiatan sosialisasi yang kita bisa kembangkan ke masyarakat khususnya Parepare bisa tercover dengan ada sedikit anggaran-anggaran yang diarahkan ke situ iya karena betul. bukan kita berpikir apa ya minimal dalam suatu sosialisasi itu ya setidaknya konsumsinya ada untuk Oke, teman-teman untuk paling tidak air minum yang iya, kalau ngomong terus teman-teman biasanya kan tenggorokannya kering ya. Ya insya Allah ini kita catat iya Pak. dan akan menjadi Nanti, fokus juga iya ya. betul Pak. Dan nanti jadi bagian dari planning ke depannya nanti Pak ya. Ya insya Allah. Insya Allah, iya baik. Oke, kita undang kembali juga untuk para pendengar yang ingin memberikan pertanyaannya mengenai pemilihan pemula ya, atau edukasi kepada pemilih pemula, silakan. Nah, sambil menunggu Pak, masih adakah yang ingin disampaikan atau tentunya sampai di sini dulu ya, Ya. beberapa materi kita Jadi bisa memberikan rangkuman boleh beberapa boleh. rangkumannya di hari ini. Saya Iya, masuk juga dulu sedikit ke oke, ranah pengawasan partisipatif dan penanganan pelanggaran. oke, Ya. iya, Jadi memang di Bawaslu ini terkadang masyarakat secara umum itu tidak terlalu belum terlalu jauh memahami kira-kira tupoksinya seperti apa. oke, Nah, kita tidak bisa pungkiri terkadang teriakan masyarakat itu bahwa ketika ada dugaan pelanggaran, ada dugaan kecurangan, selalu mengatakan mana Bawaslu, mana Bawaslu, oke, mana Bawaslu. Nah, oke, ini kita tidak bisa pungkiri karena memang masyarakat sendiri ini belum terlalu paham kira-kira mekanisme kerja Bawaslu itu seperti apa. Terlebih lagi personil di Bawaslu itu memang sangat kurang, Mbak. Kami oke. di tingkat Bawaslu Kabupaten Kota hanya 3 orang. Di tingkat kecamatan ini juga 3 orang pengawas pemilunya satu kecamatan. Di tingkat kelurahan hanya 1 orang pengawas pemilu. Nah ini mau mengawasi yang kurang lebih 110.000 DPT. Nah inilah saya sengaja menggambarkan di sini agar masyarakat itu juga bisa berperan aktif kalau memang ingin tahu, ingin terlibat dengan demokrasi kita ini di khusus di Parepare bisa berjalan lancar, bisa berjalan baik. Ayo masyarakat, mari sama-sama kita terlibat apakah dengan kesadaran diri dulu untuk menolak politik uang ataukah ikut menyampaikan sebagai pengawas partisipatif menyampaikan larangan-larangan apa yang dilarang pada tahapan pemilu. Nah, peran masyarakat sendiri itu kembali saya katakan sangat penting. Karena itu tadi, coba kita bayangkan kurang lebih 110.000 dan ini ke depan ya dari yang tercatat 18 partai politik secara nasional itu dimungkinkan dan memang diatur dalam peraturan KPU di Kota Parepare itu satu partai politik bisa mengusulkan 25 Oke. calon legislatif. Ini kalau semua lengkap dikali dengan 18 parpol itu ratusan calon legislatif yang menjadi fokus pengawasan. Nah, ketika tidak ada sinergi antara masyarakat, Masyarakat ya. Bawaslu dan peserta pemilu itu sendiri, ya memang agak
ruwet, agak rumit betul. pelaksanaan demokrasi kita. Jadi harapan saya memang masyarakat berperan penting. Iya, betul. Kalaupun melihat Bawaslu, terkadang mana pengawas pemilu, mana Bawaslu, ayo kita sama-sama, mari laporkan. Mari sampaikan informasi awal ke Bawaslu, karena tidak mungkin seluruh titik misalnya dugaan pelanggaran terjadi di Kota Parepare, setiap saat Bawaslu atau pengawas, teman-teman pengawas kebaca ada di tempat itu. Betul sekali Pak. Iya, tidak mungkin secara serentak ada. Tidak bisa Jadi menjangkau segala sudut, iya, Pak, ya. jadi peran-peran masyarakat ini kita sangat butuhkan. Iya. Setidaknya ya, kalaupun setidaknya terjadi dugaan pelanggaran, setidaknya tidak mengarah ke penindakan, dilakukan dulu pencegahan lah. Pencegahan ya. Bisa diingatkan ketika ada yang mau lakukan, sampaikanlah bahwa saya pernah mendengar narasumber dari Bawaslu bahwa Iya. itu dilarang. Itu secara agama juga itu diharamkan. Nah, saya kembali ke mengenai penanganan pelanggaran. Nah, buat di Bawaslu prosesnya seperti itu, Mbak. Di penanganan pelanggaran juga ini terkadang terjadi polemik. Oke. Terkadang masyarakat sudah berani misalnya ya langsung melaporkan dengan menyerahkan beberapa hasil temuan mereka, jadi dia laporkan ke Bawaslu. Terkadang masyarakat juga mengatakan, kenapa Bawaslu ini tidak diteruskan, tidak ditindaklanjuti. Iya. Nah, saya sedikit menceritakan di porsi penanganan pelanggaran. Di penanganan pelanggaran itu, laporan yang dimasukkan itu ada persyaratan memenuhi syarat formil material. Oke. Baru kita teruskan. Syarat formil materialnya seperti apa? Harus jelas terlapornya siapa, barang buktinya ada, saksi-saksinya ada, alamat terlapornya ada, pelapornya juga harus jelas siapa. Ini syarat formil material. Kenapa? Karena ini dasar untuk kita lakukan pemanggilan kepada yang bersangkutan. Nah, biasanya kan masyarakat datang hanya membawa bukti, misalnya bawa sembako misalnya, ataukah jenis-jenis lain, bawa amplop yang berisi uang. Tetapi ketika kita tanya, ini siapa yang lakukan, siapa yang bawa, Tidak dia tahu. bilang tidak tahu, saya dapat depan pintu tadi. Oke. Nah, ini yang biasa ya, pengalaman pemilu yang lalu banyak tuh, banyak dugaan-dugaan pelanggaran, barang buktinya ke kantor, tapi tidak jelas terlapornya siapa, pelakunya siapa. Nah, kita mau panggil siapa kalau itu salah satu syarat formil material. Sehingga kadang masyarakat mengatakan, Bawaslu sudah dibawakan barang bukti sudah, tetapi syarat formil belum terpenuhi. Berarti saran nih Pak ya, saran untuk Iya. masyarakat yang mendapat hal-hal seperti itu mungkin bisanya ditelusuri dulu, baru Bisa dilaporkan juga, ke iya. Bawaslu Pak ya. Terkadang memang kan Iya. porsi masyarakat ini kita harus paham, dia hanya Iya. pengawas partisipatif. Kami dari Bawaslu sebenarnya akan lebih fokus kalau memang masyarakat lakukan pencegahan dulu, Iya. terus kalau memang bisa ada nomor kontak pengawas pemilu, langsung dihubungi Langsung pengawas pemilunya sebagai informasi awal. Karena ini memang tugas-tugas kami itu sebagai pengawas pemilu. Betul Pak. Nah Iya. ternyata di sela-sela penghujung acara kita ini talk show kita saat ini, ternyata ada interaksi yang masuk tadi di 969, tapi ternyata teleponnya teleponnya terputus ini. Boleh dicoba ulang lagi yang ingin berinteraksi tadi di via 969. Oke, alhamdulillah sudah terhubung kita Pak. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Halo. Halo. Iya. Waalaikumsalam. Selamat siang, Wida. Apa kabar? Alhamdulillah, kabar baik selalu di sini Pak. Dengan Pak Sande 5 mungkin di Lakas. Ya, betul. Adi sepertinya ada narasumber ini. Ada Pak, ini dia dengan Bapak Muhammad Assalamualaikum Zainal Pak Stanley 5. Waalaikumsalam. Apa kabar? Sehat-sehat Ki? Ya, alhamdulillah sehat Pak. Aslam. Oke, Intinya- ternyata sudah kenal Pak ya. Kalau Pak Asnun ini Iya. satu persis kecil, saya pernah ke rumahnya ini Bapak. Oke. Siap. Nah, Salamnya bagaimana Bapak, Bapak ini Pak? Ada kemarin ke pengantin. Oh iya. Kalau kakak Nana bagaimana? Alhamdulillah sehat-sehat di Bone Ki. Kak Oh Nana. iya. Iya. Salam Kak Pak sama Iya, waalaikumsalam Pak. Begini Pak Asnun. Oke. Itu kita tidak bisa pungkiri lagi ya. Iya. Kalau kehadiran tadi radio ini sudah merupakan suatu rangkaian sosialisasi Siap. yang dianggap kalau memang menggunakan fasilitas radio tuli ini yang diberadakan oleh Kominfo, saya pikir sudah update lah seperti itu. Siap. Seperti dari saya dari awal, saya
dengan kegiatan saya tetap jalan. Saya juga pantauin Anda berbicara Oke. dan membuat ada beberapa hal tadi yang membuat bahwa ada beberapa hal yang dilarang, termasuk ini untuk masyarakat, politisasi sara, hoax, ujaran kebencian, dan politik, money politik ya tentunya. Tentunya kalau di masyarakat berkembang Pak, Parepare itu secara masyarakat cerdas ya. Nah, ada tuh prinsip begini muncul nih Widaya. Iya. Ambil uangnya, lihat programnya, pilih orangnya. Nah ini, Ambil. ini yang jadi polemik di masyarakat. Tapi saya pikir Bawaslu sudah melakukan optimalisasi untuk sosialisasi. Ini tergantung kepada yang bersangkutan ya. Iya, betul. Cuma yang menjadi tanda tanya ini Pak, mau dipertanyakan ini, tentu ada pemilih pemula tadi yang kurang lebih 3.700 ya. Iya. Ini juga yang termasuk juga pemilih pemula, bukan bahwa yang baru memilih, tapi juga yang pensiunan itu kembali memilih. Iya. Kalau datanya terupdate Pak, bagaimana dengan yang sudah meninggal? Iya. Yang tadinya terdaftar kemarin tahun lalu memilih, tapi karena mungkin COVID, ada apa saja dia meninggal. Iya. Jangan-jangan ini yang bikin ribut lagi di tengah masyarakat. Iya. Karena kenapa? Kita melihat kalau masyarakat itu, saya pikir adem-adem saja. Karena mereka sudah menguasai sarana-sarana media Pak ya. Iya. Seperti radio ini cukup cerdas lah. Karena kenapa? Yang betul-betul memaknai undang-undang penyiaran ini tentang Undang-Undang 18 2008 ya. Iya. Peningkatan penyiaran kepada masyarakat. Kalau diberdayakan tadi sudah cukup banyak. Karena itulah membuat kita bahwa jangan-jangan bisa ribet dari data itu. Sudah meninggal pasti mesti terdaftar namanya untuk memilih. Iya. Nah ini yang jadi datanya buat saya. Bagaimana ini Bawaslu melihat ini? Apakah datanya ini akurat juga ini Pak? Siap. Bukan bahwa sudah meninggal tapi masih ada namanya. Ini yang jadi karena kami yang ini Pak, waspadai. Jangan selalu masyarakat yang tendensi untuk di justice untuk berbuat keonaran, tapi ini pelaku-pelaku elit politik yang apakah mampu memberikan contoh tauladan kepada masyarakat? Iya. Tingkah laku, etika dan attitude yang senonoh tidak mengajak dan bagaimana Pak? Ini yang jadi hal-hal yang menyayangkan ini. Barangkali apa yang ingin disampaikan Pak ini Pak? Siap ya. Oke Pak Lepasno, sukses buat Anda. Terima kasih Pak Stanley. Ini bentuk partisipasi saya selaku sahabat komunitas karena kita juga menunggu anggota tim ya. Iya. Bagaimana saja Nundul ini sebagai sumber apa ya? Bahwa informasi terdepan untuk di masyarakat kita ini agar berharap betul memaksimalkan media radio ini sebagai wadah ya. Nyarang publik lokal Pak yang dipercayakan untuk di Parepare ini dan termasuk Paslon saya apresiasi sekali. Bapak ini luar biasa. Terima kasih. Kerjasama yang baik untuk manajemen ya. Kita apresiasi manajemen juga ini. Iya Pak. Senantiasa menghadirkan narasumber sehingga betul-betul di radio ini untung masih ada radio Pak ya. Makanya Radio Peduli. Saya terus terang ibu-ibu mama di sana mencuci dengar kita bicara Pak. Oh begini Pak, dilarang Pak orang begini. Tidak perlu tinggalkan tempat, tidak perlu KPU datang ke rumahnya, tidak perlu Bawaslu. Inilah bagusnya kalau baru ngerti orang tentang radio. Siap, iya. Putar saja radionya langsung dengar Pak. Makasih. Selamat Cina ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di penghujung waktu talk show kita hari ini Pak ya, langsung saja kita jawab untuk pertanyaan dari Pak Stanley 5 tadi. Baik, terima kasih pertanyaan yang bagus sekali dari Pak Stanley 5 karena memang ini sudah pertanyaan ini menurut saya ada dua sisi, dia akan menyentuh hak memilih dan hak dipilih. Jadi ada dua poin yang saya tangkap. Yang pertama tentang apa-apa yang dilarang, terutama ada 4 poin tadi, hoax, ujaran kebencian, sara dan politik uang. Nah, tadi ada pertanyaan Bapak yang menyatakan ada prinsip juga di masyarakat apa tadi, ambil uangnya, pilih orangnya, ya itulah antara lain itu. Nah kalau menurut saya justru itulah politik uang. Ya justru itu politik uang, ambil uangnya pilih orangnya, itu ada sanksinya loh. Di pasal 523 Undang-Undang 7 tahun 2017 ini khusus pemilu ya. Itu sanksinya kurang lebih pidana penjara itu 48 bulan dan denda 48 juta. Wah, luar biasa. Ini sih belum
belum sampai bagaimana. Kalau di pilkada ya atau pemilihan itu undang-undangnya lain lagi. Dan pasal pidananya lebih besar. Di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 itu politik uang di situ ancamannya sampai miliaran. Dan kurungannya sampai ancamannya 3 tahun paling rendah, 6 tahun paling banyak. Dan satu lagi di Undang-Undang Pilkada itu yang memberi dan menerima juga kena dengan sama-sama, Pak, ya? pasal yang sama. Nah, jadi kalau menurut saya ke masyarakat ini prinsip ini tolonglah mari sama-sama kita sukseskan demokrasi kita dengan menolak politik uang itu. Kalau yang bagus sih ada yang mau kasih uang, ambil uangnya tapi laporkan ke Bawaslu, laporkan ke Pengawas Pemilu sebagai justice kolaborator ya. Iya, betul. Sampaikan ke Bawaslu, kita kerjasama bahwa ini Pak ada lakukan. Tetapi saran saya lebih bagus cegah dulu deh, karena ini perintah undang-undang, cegah dulu. Kalau dengan kesadaran kita di lingkungan kita ada yang mau memberikan istilahnya serangan fajar atau amplop, kita tegur saja, sampaikan bahwa jangan, itu dilarang. Demokrasi kita ini kita mau bagus. Jadi dilarang dulu ya, disampaikan, dicegah. Kalaupun tidak sudah kita cegah tapi dia masih tetap melakukan, ya itu tadi, ambil uangnya laporkan ke Bawaslu. Jangan ambil uangnya, pilih orangnya jangan, Pak, ya. Jangan. Ya. Kalau mengenai pilih itu hak ya. Silakan menggunakan hak dengan saran kami di Bawaslu. Coba lihat visi misinya. Karena kita yang akan menentukan. Pertanyaannya tadi, apakah mampu menjadi tauladan ini pemimpinnya nanti ya. Jadi kalau pertanyaan Pak Stanley Lima itu apakah mampu menjadi teladan, mari kita lihat visi misi calon nanti. Itu jadi persyaratan. Jadi persyaratan calon bahwa sampaikan visi misi tujuanmu ke masyarakat. Kira-kira ketika terpilih apa yang Anda lakukan untuk masyarakat ini. Jadi dasarnya kita memberikan hak suara, kita lihat dari situlah. Visi misi yang disampaikan, orangnya bagaimana, tentu nanti calon-calon ini akan lebih besar tersosialisasi oleh teman-teman KPU. Itu akan diumumkan dan pasti mereka juga akan jalan di tahapan-tahapan kampanye. Mereka akan mensosialisasikan, mereka akan menyampaikan visi misi tentang apa yang mereka akan perbuat 5 tahun ke depan. Dan saya harap juga masyarakat fokus dengan itu untuk memilih, karena 5 tahun ke depan ini tidak pendek ya. Iya, Pak. 5 tahun ini kita dipimpin oleh pilihan kita sendiri, jangan sampai hanya penyesalan karena politik uang. Nah, ada hitung-hitungan kemarin, kalau hitungan serangan fajar misalnya politik uangnya 100.000, itu kita dinilai hanya Rp55 per hari selama 5 tahun itu. Selama 5 tahun. Iya. Dan jadi, habisnya cuma sehari, Pak, ya. Iya, Rp55 lebih mahal kalau kita bayar parkir, bayar per hari. Ya, jadi itu harapan kami. Iya, dengan pertanyaannya tadi Pak Ketua sudah terselesaikan, Pak, ya, dengan adanya masyarakat yang mungkin masih terdata yang ini baik, terima kasih. Iya. Ini juga jadi fokus sekarang kan tahapan daftar pemilih sementara sudah pleno tingkat kecamatan. Alhamdulillah sejak Bawaslu jalan dengan proses patroli kawal hak pilih, sudah ada beberapa temuan-temuan teman-teman yang memang orangnya sudah meninggal tetapi masih terdaftar di daftar pemilih sementara. Nah, ini sudah kita rekomendasikan ke teman-teman KPU untuk dicoret pada daftar pemilih sementara. Namun perlu saya sampaikan, syarat yang kita pastikan untuk merekomendasikan ke teman-teman KPU untuk dicoret, memang harus ada keterangan dari instansi yang berwenang ketika betul-betul masyarakatnya sudah meninggal. Jadi tidak berarti teman-teman dapatkan hanya informasi dari keluarga, tetangga bahwa meninggal betul, sudah meninggal betul ini. Tetapi kalau keterangan dari yang berwenang belum ada, kami sudah koordinasi KPU, belum berani mencoret. Karena secara hukum mereka belum meninggal. Berarti mungkin itu salah satu faktor juga, salah Pak, satu ya. faktor. Sudah meninggal tapi masih terdata, mungkin karena itu faktornya belum terdata, ini surat keterangan meninggal dunianya seperti itu, Pak, ya. Itu yang jadi syarat sehingga harus dicoret ke daftar pemilih.
Oke, saya kira terselesaikan ya untuk pertanyaan dari Pak Asnan Delima yang berada di Pasar Lakesi. Nah, karena kita sudah mepet sekali nih waktunya Pak ya. Memang kalau kita berbicara mengenai kepemiluan ini tidak ada habisnya tentunya. Banyak memang. Iya, jadi boleh memberikan rangkumannya sedikit Pak, karena kami akan memutarkan nanti lintas berita di pukul 10 ini. Ya, rangkumannya sebagai closing statement juga dari saya. Betul, silakan. Sebagai fokus yang terakhir bahwa marilah masyarakat menggunakan hak pilih, dan pesan juga ke teman-teman peserta pemilu yang menggunakan hak dipilih, marilah sama-sama kita sadar demokrasi, bagaimana niat kita untuk khusus Kota Parepare ini demokrasinya berjalan secara damai, jujur, adil, berintegritas. Nah, masyarakat kami berharap bersama-sama dengan Bawaslu untuk melakukan pengawasan partisipatif, laporkan kasih informasi awal ke teman-teman pengawas pemilu ketika ada dugaan-dugaan kecurangan atau pelanggaran pemilu. Karena suksesnya pemilu ini tidak terlepas dari peran aktif kita semua, tidak terlepas dari sinergitas seluruh stakeholder yang ada di Kota Parepare. Jadi saya kira demikian, bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Itulah moto kami. Terima kasih. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih juga kita ucapkan Pak di atas kesempatannya tentunya hadir bersama kami, memberikan seluruh masyarakat Kota Parepare informasi yang tentunya bisa menambah wawasan kita lagi hari ini. Sukses terus dan sehat selalu kita ucapkan untuk Bapak Muhammad Zainal Asnun. Semoga ada waktu, insya Allah kita bisa mengadakan talk show kembali Pak ya. Baik, terima kasih juga atas undangannya. Terima kasih. Iya Pak, baik. Nah tentunya inilah tadi Sahabat Peduli, ada beberapa talk show kita dengan tema pokok pembahasan tadi, edukasi kepada pemilih pemula. Semoga tentunya menambah wawasan Anda semuanya dan menemani rutinitas Anda semua di hari ini. Wida pamit juga di talk show hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.